apalagi lulusan Haifa Israel, apalagi lulusan Vatikan, ya saya tidak tahu di Vatikan di mana ya. Ya pastilah dia sangat-sangat akademik ya. Cuman kalau itu semua ternyata tidak benar, saya khawatir sekali lagi kejadian Umar Al-Fariski kemarin akan kembali terulang. Ya, kalau Pak Esra Soru ini memang sangat ahli membongkar ya, sangat ahli untuk ya seperti kejadian Umar Al-Fariski kemarin. Ya baik saudara ya, kita lanjut saja membaca ya, apa informasi selanjutnya ya. Oh jadi itu saudara, oh ini ada belasan lagi. Ya, lanjut aja dari Ustadz Kainama ya, perihal tanggal. Ustadz Kainama di tanggal itu beliau tidak bisa, minta dimajukan tanggalnya. Dan tidak mau dimundurkan lagi. Bulan Juni beliau ya keberangkatan ke Yordan ya. Di Al-Islah Bondowoso di akhir Mei juga ada banyak kegiatan besar. Kami meminta tanggal dimajukan. Jadi kalau usulan pihak Pak Pendeta Esra tanggal 30 Mei, tapi pihak Ustadz Kainama ini meminta dimajukan ya. Pendeta Stephen Tong mengatakan, di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Itu memang surveinya begitu. Lihat aja gereja-gereja di Eropa, Amerika, Australia. Banyak yang sudah beralih fungsi. Beralih fungsi jadi pasar, jadi mall, bahkan ada jadi masjid. Saya bersyukur loh Indonesia mayoritas Islam. Saya tidak bisa bayangkan kalau Indonesia juga mayoritas Kristen. Ya, dipenuhi oleh pendeta-pendeta liberal, maka saya yakin mereka akan melegalkan juga seperti beberapa pendeta atau gereja di Australia, Amerika, Eropa yang sudah melakukan pemberkatan sejenis dengan alasan HAM dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah memikirkan Alkitab, mereka hanya pikir HAM, mereka pikir hak asasi manusia bisa menggeser hak Allah. Kalau kau lakukan pemberkatan laki-laki dan perempuan begini kan sukacita. Saya tidak tahu, zaman ini kan tambah jahat. Amerika, Eropa, Australia, semua di muka gereja itu bendera LGBT. Indonesia ini mungkin karena kita ketimuran, norma-norma masih kuat. Dan mungkin juga ada kawan-kawan kita agama lain yang juga anti dengan LGBT. Kalau harap Kristen saya susah. Kristen ini paling gampang kompromi. Kalau harap Kristen saya susah. Kristen ini paling gampang kompromi. Ketemu orang Kristen, lihat aja gereja-gereja. Sorry ya, beta soalnya puji orang Islam gimana-gimana, tapi orang Islam tuh sulit loh terima LGBT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama teman-teman ya, seharusnya besok akan diadakan debat antara Ustadz Kainama dengan Pendeta Esra Soru. Tetapi di sini saya ingin umumkan bahwa debat tersebut atau dialog tersebut ya, itu dipending sampai batas waktu yang belum ditentukan, karena sampai detik ini, sampai konten ini saya buat, ternyata belum dealing teman-teman. Ya, belum disepakati kapan jadinya debat tersebut bisa dilaksanakan. Kenapa? Debat yang sudah diatur, disepakati, akan berlangsung tanggal 13 Mei 2024, atau besok ya, itu bisa batal atau bisa dipending. Jadi penyebab dari dipendingnya debat tersebut lantaran ayah dari Pendeta Esra Soru beberapa hari yang lalu meninggal ya, atau wafat. Jadi Pendeta Esra Soru masih berduka, masih ngurusin pemakaman, keluarga-keluarga yang datang dari luar kota dan sebagainya. Jadi suasananya itu masih suasana duka, sehingga meminta agar diskusi tersebut dipending dan kalau bisa dilaksanakan di tanggal 30 Mei 2024. Permintaan dari Pendeta Esra Soru ditunda 2 minggu. Tetapi yang jadi masalah, Ustadz Kainama 2 minggu lagi mau ke Mesir. Ini jadwalnya Ustadz Kainama ya, karena saya juga undang Ustadz Kainama untuk podcast. Dan Ustadz Kainama bilang, oke, selesai dari
diskusi dengan pendeta Esra Soru, dia balik ke Jakarta, datang podcast saya, diusahakan ya sebelum dia berangkat ke Mesir. Karena ada beberapa jadwal juga, undangan-undangan mengajar, ya, mengajar, jadi harus disusun waktunya, dan sangat disayangkan, diskusi tersebut harus ditunda ya. Bahkan sampai detik ini belum ada kejelasan kapan akan dilakukan, kapan akan dilaksanakan, apalagi mengingat keduanya ini punya jadwal yang cukup padat. Baik Ustadz Kainama maupun pendeta Esra Soru. Dua-duanya punya jadwal yang padat. Ini yang kita sayangkan ya. Ini yang kita sayangkan. Tetapi yang paling konyol tahu apa nggak teman-teman? Paling konyol adalah orang-orang yang di belakang ngebacot dan sok-sokan. Dan salah satunya adalah pendeta Muriwali Yanto Matalu. Seperti biasa, mulut besar. Mulut besar selalu teman-teman. Selalu merasa dirinya udah paling hebat. Merasa dirinya paling ngerti, ya, paling pintar dan sebagainya. KKR-nya paling bagus, padahal KKR-nya cuma tenda doang. Merasa KKR-nya lebih bagus daripada Kopilip. Nah, ini kan konyol sekali. Nah, inilah saya bilang si mulut besar ya. Pendeta mulut besar, tapi ya jong kalau saya bilang. Masih mending Paul Jang gitu. Nggak jong-jong amat yang dia buat. Walaupun namanya Paul Jong. Lebih parah pendeta Muriwali. Yang dia buat lebih banyak jong. Lebih banyak. Dan kita akan lihat bagaimana bacotnya pendeta Muriwali yang mengatakan Ustadz Kainama ini kok takut mempertanyakan Ustadz Kainama, kenapa gitu kan? Takut ya untuk debat 2 lawan 2, takut berdebat di Malang. Halo, nggak ngaca Pak pendeta Muriwali ini ya, nggak ngaca. Oke, kita coba dengarkan dulu bacotan dari pendeta MIM ya. Ini memang harus dihajar nih orang-orang yang kerjanya ngebacot, habis itu memframing, memutarbalikkan fakta. Memutarbalikkan fakta. Ini orang sungguh kelewatan. Kita dengarkan dulu. Debat sebetulnya rencananya besok ya, bukan besok, maaf, hari Senin ya. Lusa, hari Senin tanggal 13 Mei. Tapi rupa-rupanya ditunda saudara, cuman waktu penundaannya itu yang kelihatannya tidak cocok, waktu antara pendeta Esra dengan Ustadz Kainama ya. Ya menurut saya sih ya kalau debat ini tidak jadi dijalankan, ya itu sesuatu yang ya patut disayangkan ya, patut disayangkan. Nah begini saudara, saya hanya mau menyampaikan 2 hal di sini. Yang pertama itu mengenai keanehan panitia, yang sebetulnya debat ini direncanakan di Malang ya, bukan kota Malang ya, tapi pokoknya di Malang ya. Kalau saya sebut Malang saudara, itu ada yang namanya Malang Raya ya. Malang Raya itu adalah kota Malang, Kabupaten Malang, dan kota Batu. Ya, jadi ada 3 ini namanya Malang Raya, saudara. Batu juga itu bagian dari Malang Raya ya. Ya, jadi harusnya diadakan di Malang, tapi tiba-tiba dipindah ke Bondowoso, saudara. Nah, saya tahu persis tiba-tiba pindahnya ini karena saya sempat komunikasi dengan Pak Pendeta Esra Soru ya. Saya tampilkan surat undangannya, saudara ya. Surat undangan kepada Pak Pendeta Esra Soru yang mula-mula ya. Itu saudara ya, Pak Esra ini kirim ke saya saudara, jadi saya tahu. Ya itu sudah tampil ya saudara ya. Sudah ada di screen ya, mungkin saya perbesar lagi ya. Sebentar, saya akan besarkan. Iya, itu ya. Jadi ini penyelenggaranya adalah Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia ya. Permohonan menjadi narasumber gitu ya. Kepada yang terhormat Bapak Pendeta Esra Alfred Soru ya di tempat. Ya itu saudara-saudara baca sendiri ya ini ya. Nah itu diadakan pada tanggal ya, akan diadakan pada tanggal Senin ya, Senin 13 Mei 2024 ya. Waktunya itu jam 7:30 sampai 7:30 malam ini ya. Oh malam ya saudara, malam ya. Jadi 7:30 sampai 7:30 malam. Berapa jam? 8:30, 9:30. Cuma 2 jam ya. Cuma 2 jam ini saudara ya. Lokasinya Hotel Rados ya Suites Sengkaling Malang ya. Jadi di Sengkaling ini Kabupaten Malang itu saudara ya. Jadi 1 lawan 1 ini saudara. Nah dari pihak Pak Pendeta Esra ya sesuai dengan apa yang Pak Esra komunikasikan ke saya saudara, meminta 2 lawan 2 begitu ya. Seperti biasa dalam perdebatan atau dalam dialog Islam Kristen itu selalu 2 lawan 2 ya. Tapi ditolak ya.
Dan sebetulnya Pak Pendeta Esra sudah mengontak saya juga kalau jadi kalau betul jadinya di Malang ini Pak, dan kalau usulan saya 2 lawan 2 disepakati, maka kita berdua nanti katanya. Apakah Pak bisa siap gitu ya? Saya bilang kalau temannya si Ustadz Kainama itu oke ya, saya juga siap. Cuman kalau nggak oke temannya ya lebih baik Pak saja sendiri. Saya bilang gitu sama Pak Esra ya. Maksudnya kalau asal-asalan temannya ya untuk apa juga saudara ya. Ya, jadi saudara, setelah komunikasi saya dan Pak Pendeta Esra, tiba-tiba kemudian Pak Esra itu kontak saya lagi. Pak, nggak jadi di Malang, Pak. Tiba-tiba panitia itu pindah ke Bondowoso dengan alasan ini, begitu ya. Ya, saya juga kaget, saudara. Sudah apa namanya, di surat undangan itu, permohonan menjadi narasumber itu ke Malang, ya, di Sengkaling. Tiba-tiba itu dipindah ke Bondowoso, begitu ya. Dan usulan untuk 2 lawan 2 juga itu tidak disetujui begitu ya. Ya seperti itu saudara ya. Cuman bagi saya saudara ini agak aneh ya. Kenapa tiba-tiba dipindah seperti itu ya? Saya tidak tahu saudara kenapa ya. Tiba-tiba dipindah ke Bondowoso ya. Padahal Malang itu biasa. Saya dulu pernah tahun 2014 itu di Malang juga. Malah di universitas itu ya. Universitas Widya Gama Malang itu. Ya, pakai aula universitas begitu ya. Tapi ya saya tidak tahu kenapa tiba-tiba dipindah ya ke Bondowoso, dan ngototnya dari pihak Ustadz Kainama itu 1 lawan 1 begitu ya. Ya jadi baik ya, itu yang pertama saudara. Yang kedua, saya melihat itu lewat di beranda saya ya, beranda YouTube saya maksudnya. Informasi dari Mas Ipung Atria ya panitia penyelenggara ya. Di kanal YouTube-nya itu ada informasi tentang penundaan debat ya. Karena memang Pak Esra kan baru lagi ada kedukaan saudara dan ingin menyesuaikan waktunya begitu ya. Mungkin saya tampilkan saja saudara ya. Sebentar saya share screen lagi. Share screen sebentar. Ini yang mana? Yang ini ya. Oh, bukan saudara, keliru ya. Sebentar ya saudara ya, harap bersabar. Ini saya stop sharing. Saya coba share screen. Windows ini. Sebentar ya, ini yang mana ya? Oh, ini, maaf. Ya, ini. Ya, itu ya sudah muncul ya. Nah, di komunitas ya, Mas Ipung Atria ini saudara itu ada informasi ya. Saya mungkin tunjukkan kepada saudara sebentar ya. Informasi tersebut. Ya ini ya. 2 hari yang lalu saudara ini ditulis di situ update terbaru perihal rencana debat Ustadz Kainama versus Pendeta Esra Soru. Ya jadi ada percakapan WA ya antara sekretaris Pak Esra dengan Mas Ipung ini ya saudara ya. Jadi pihak Pak Esra ini mengusulkan penundaan ya, oleh karena ya baru ada kedukaan saudara Pak Pendeta Esra, jadi cukup beralasan ya penundaan. Tentu saja ada kedukaan itu kan bukan sesuatu yang direncanakan, dan oleh karenanya hal-hal yang mendadak yang tidak direncanakan itu pasti itu akan juga mempengaruhi jadwal-jadwal yang tetap ya, jadwal pelayanan yang tetap yang memang dimiliki oleh Pak Pendeta Esra ya. Jadi ini adalah sesuatu yang bagi saya sangat-sangat wajar ya. Nah, diusulkan itu tanggal 30 Mei ya. Lalu pihak Pak Pendeta Esra juga mengusulkan di Malang ya, mengingat Pak Esra ini juga sekitar tanggal-tanggal itu ada di Malang ya, memberikan kuliah ya. Saya tidak tahu di mana ya, mungkin di STAN atau di mana ya. Ya, lalu ada usulan lagi nih dari pihak Pak Pendeta Esra, debat 2 lawan 2 ya. Ya memang sih lebih seru ya kalau 2 lawan 2 ya. Ya, lalu kemudian dijawab dari pihak Mas Ipung mengenai tanggal, kami bicarakan dulu dengan Ustadz Kainama katanya. Lalu mengenai tempat, mereka tetap ngotot di Bondowoso ya. Karena kami sebenarnya sudah merugi dan sudah melakukan order banyak kepada vendor-vendor di Jember dan sekitarnya begitu ya. Ya, jadi saudara ngotot tetap di Bondowoso begitu ya. Temanya tetap, nah perihal usulan pihak Pak Pendeta Esra debat 2 orang versus 2 orang, itu Ustadz Kainama tetap ngotot meminta sendirian ya. Ya, meminta sendirian saudara ya. Nanti kalau pas terdesak, ya mudah-mudahan ya Pak Kainama ini tidak seperti Umar ya. Karena Pak Kainama ini di YouTube saya lihat itu saudara,
Wah, seolah-olah ahli Ibrani, seolah-olah ahli Yunani, seolah-olah ahli sejarah gereja, seolah-olah juga ahli Latin, saudara. Bahkan dalam video tanggapannya terhadap saya, dia menggunakan bahasa Latin. Relevansinya apa ya, saudara ya? Mau debat bahasa Latin atau mau debat topik yang apa namanya merupakan pertanyaan atau serangan-serangan mereka terhadap iman Kristen ya. Jadi aneh juga ya. Saya balas juga dalam bahasa Latin, saudara ya. Ya, ya orang berbahasa Latin, saudara nggak harus dia orang yang hebat. Maksudnya orang yang menggunakan penggalan-penggalan bahasa Latin ketika dia di YouTube, ya, di media sosial, nggak tentu dia ahli Latin, saudara. Kan semua bisa Google sekarang. Orang bisa jadi ahli dadakan itu dari Google. Nah, bagi saya Ustadz Kainama hati-hati aja. Kalau semua itu bersifat dadakan dan Anda bukan ahli betul-betul, saya khawatir kejadian seperti Umar Al-Fariski kemarin terulang kembali. Dan kalau 1 lawan 1, nah ini cukup repot ya. Kalau 2 lawan 2 kan masih bagus, saudara. Kan ada yang gini ya. Kan harus, kalau 2 lawan 2 itu kan ada yang gini. Sabar gitu ya. Saudara lihat videonya ya, yang debat yang lalu itu ya. Tunggu, sabar kan gitu ya. Tapi kalau 1 lawan 1, kejadiannya seperti Umar kemarin, ya sesuatu yang ya harus hati-hati ya Ustadz Kainama. Karena saya tidak yakin kalau kayak Ustadz Kainama ini betul-betul lulusan dari Haifa, Israel. Saya tidak percaya. Apakah dia lulusan STT Jakarta? Saya tidak percaya. Nah, kalau bicara standar akademik ya, kalau dia betul-betul lulusan STT Jakarta, maka secara akademik itu mumpuni itu STT Jakarta. Walaupun posisi teologis saya dengan STT Jakarta itu berbeda, saya tidak menganggap STT Jakarta sebagai konservatif ya. Tapi untuk masalah akademik itu saya katakan itu cukup mumpuni itu. Kalau untuk konteks Indonesia ya. Jadi kalau Ustadz Kainama ini betul-betul lulusan STT Jakarta, pastilah dia sangat-sangat akademik. Apalagi lulusan Haifa Israel, apalagi lulusan Vatikan, ya saya tidak tahu di Vatikan di mana ya. Ya pastilah dia sangat-sangat akademik ya. Cuman kalau itu semua ternyata tidak benar, saya khawatir sekali lagi kejadian Umar Al-Fariski kemarin akan kembali terulang. Ya, kalau Pak Isra Soro ini memang sangat ahli membongkar ya, sangat ahli untuk ya seperti kejadian Umar Al-Fariski kemarin. Ya baik saudara ya, kita lanjut saja membaca ya apa informasi selanjutnya ya. Oh jadi itu saudara. Oh ini ada belasan lagi. Ya, lanjut aja dari Ustadz Kainama ya. Perihal tanggal. Ustadz Kainama di tanggal itu beliau tidak bisa, minta dimajukan tanggalnya. Dan tidak mau dimundurkan lagi. Bulan Juni beliau keberangkatan ke Yordan ya. Di Al-Islah Bondowoso di akhir Mei juga ada banyak kegiatan besar. Kami meminta tanggal dimajukan. Jadi kalau usulan pihak Pak Pendeta Esra tanggal 30 Mei, tapi pihak Ustadz Kainama ini meminta dimajukan ya. Ya saya pikir itu saudara ya. Saya tidak melihat informasi lain lagi dari Ustadz Ipung ini, saudara. Apakah sudah sepakat yang tanggal 30? Mungkin saya coba lihat di videonya ya. Apa ada informasi terbaru ya? Ya, sebentar. Ini internetnya kok. Ini ya, ada masalah? Atau mungkin saya stop sharing dulu ya. Nanti saya coba ulang ya. Ya, jadi itu saudara ya. Ya. Ya, baik. Jadi dua hal ini yang saya bahas di sini saudara. Pertama masalah keanehan tadi ya. Tiba-tiba dipindah ke Bondowoso ya. Saya tahu persis ini karena Pak Isra kontak-kontak saya ya. Lalu yang kedua, masalah waktu ini apakah mereka sudah sepakat atau belum, kita belum tahu ya, karena belum ada informasi lain dari kanal YouTube Ustadz Ipung Atria ini ya. Ya betul ya Ustadz ya. Ini masalah apa saudara ya kok? Sebentar saya cek audio ya. Masalah internet atau? Oh ini masih bisa ya. Ya baik, ini ada yang mau masuk ya. Tapi ini saudara Brian ya. Anda tunggu dulu ya. Anda tunggu aja di itu. Saya masih bicara soalnya. Ya jadi saudara begini. Menurut saya mudah-mudahan tidak batal ya. Mudah-mudahan mereka bisa sepakat waktu. Karena kalau batal itu kan eman ya. Ya sayang aja ya saudara ya. Jadwal debat yang sudah direncanakan ternyata tiba-tiba batal kan tidak bagus saudara.
Saya sendiri juga lagi menunggu-nunggu, saudara ya. Dan khusus untuk pihak Ustadz Kainama, juga Mas Ipung Atria, bulan Juli nanti silakan diatur ya. Karena saya dengan Pak Dr. Deki itu kami siap pada bulan Juli. Kami bisa bulan Juli, tinggal diatur waktunya nanti Pak Ustadz Kainama dengan siapa begitu ya. Kalau bisa dengan Pak Menahem Ali itu sangat bagus ya. Atau kalau bisa dengan Dodi Tan, tidak apa-apa ya. Kalau Ustadz Kainama mau ya. Tapi kalau Ustadz Kainama mau cari yang dirasa lebih akademik lah ya daripada Dodi Tan ya. Kalau Dodi Tan itu kan tidak akademik sama sekali, saudara. Ya bisa dengan Ustadz Menahem Ali bisa ya. Lagi pula Pak Deki ini dengan Ustadz Menahem Ali sebetulnya sudah lama itu orang-orang harapkan mereka ketemu ya. Ya, Pak Dr. Deki dengan Pak Ustadz Menahem Ali sudah banyak orang yang harapkan mereka akan ketemu begitu ya. Jadi silakan diatur ya nanti ya. Tapi saya tunggu dulu masalah debat dengan Pak Esra ini nanti bagaimana. Setelah itu pihak saya akan mengontak Mas Ipung Atria ya. Iya, teman-teman sudah dengar ya bacotan dari pendeta MYM yang mempertanyakan mengapa takut berdebat di Kota Malang ataupun Malang Raya ya? Karena Malang Raya itu gabungan dari Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Jadi dianggap itu daerah metropolitan Malang Raya. Di sini saya ingin jelaskan ya, karena dari awal tempatnya itu masih tentatif. Tentatif antara di Malang ataupun di sekitarnya. Dan Bondowoso itu nggak jauh-jauh amat dari Kota Malang. Nggak jauh-jauh amat, masih sekitar Malang. Bisa dijangkau dengan PP ya. Anda dari Malang, misalnya tinggal di Malang, mau PP ke Bondowoso juga masih sangat sangat gampang, ya, sangat gampang untuk diakses. Jadi jangan bacot lah pendeta MIM. Kenapa dipilih Bondowoso? Ya mending kita dengar Ustadz Ipung dulu ya. Ini penjelasan dari Ustadz Ipung dari awal nih, biar clear, jangan jadi fitnah ya. Dikatakan ini pihak Muslim atau pihak Ustadz Ipung nih mengganti tempatnya, padahal di surat yang pertama sekali disampaikan oleh Mualaf Center kepada Pendeta Esra Soru, kan lokasinya di Hotel Rado Suite Sengkaling di Kota Malang. Hotel Rado ya, itu kan penawaran pertama yang diberikan oleh Yayasan Hagia Sophia kepada Esra Soru. Tetapi kenapa diubah? Nah, kita dengar dulu penjelasan dari Ustadz Ipung ya. Oleh Yayasan Mualaf Center Nasional Hagia Sophia yang akan dilaksanakan pada ini tanggalnya masih tentatif ya. Ini kurang lebih antara 12 Mei atau 13 Mei, tapi tentatif. Ini lokasinya juga ini masih kita diskusikan dengan baik. Insya Allah opsinya ada di Kota Malang atau ada di Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso, di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Islah Bondowoso, dan tepatnya di Gedung Serbaguna yang bisa menampung kurang lebih 2000 tamu undangan. Jadi insya Allah begitu. Jadi dari awal itu tempatnya itu tentatif. Kenapa ditulis di Hotel Rado? Yaitu opsi pertama. Opsi pertama adalah Hotel Rado. Tetapi alhamdulillah ya, untung hotelnya belum di-booking. Kalian bisa bayangkan, kalau kemarin hotel tersebut disewa untuk tanggal 13, terus orang-orang yang jadi tamu, panitia-panitia, udah booking kamar, betul tidak? Karena kan udah dekat sekali. Kemarin itu deal-nya itu 2 minggu yang lalu. Bayangkan, 2 minggu yang lalu, artinya kan udah sangat dekat dalam waktu 2 minggu itu. Pasti kan sudah langsung, udahlah booking hotel sebelum nanti hotelnya kosong atau habis. Bayangkan kalau kemarin tetap rencananya itu di Hotel Rado. Entah berapa banyak kerugian dari Yayasan Hagia Sophia. Kerugian lantaran Pendeta Esra Soru meminta pending. Ya, meminta pending. Karena yang minta pending kan Pendeta Esra Soru. Untung bukan Hotel Rado. Ya. Ini masih mending gitu. Karena kalau Hotel Rado pasti kerugiannya udah banyak sekali. Alhamdulillah, kemarin itu kenapa dipilihnya Bondowoso? Ya, sebenarnya masalah kapasitas juga, teman-teman. Ya, ini biar teman-teman tahu, terutama teman-teman Kristen. Jangan mau ditipu sama pendeta MYM. Kalau kalian lihat, pemilihan lokasi di Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso itu lantaran kapasitasnya. Ya. Tempatnya itu dipilih gedung auditorium ya, Kiai Haji Muhammad Masyum, Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso.
Kenapa? Karena di sana bisa menampung 2.000 tamu. 2.000 tamu. Kalau hotel bisa nggak 2.000? Bisa. Hotel yang besar. Dan kalian tahu sendiri, hall dari hotel yang bisa menampung 2.000 tamu, itu tentu saja biayanya lebih mahal. Betul tidak? Kita hitung-hitungan fair lah. Ya. 2.000 tamu itu, tempatnya harus besar. Kan nggak mungkin tempat sempit. Ya udah desak-desakan orang. 2.000 tamu, ya kalian harus sediakan snacknya minimal. Kalaupun kita nggak kasih makan, minimal kan ada kue dan minumannya. Itu biayanya berapa kalau di hotel? Gedungnya lagi, tempatnya lagi. Ya mohon maaf, ini diadakan secara free. Kalian bisa baca. Ini diadakan secara free. Jadi ini pendeta Muriwali ini nggak tahu diri kalau menurut saya. Ya, menurut saya sangat tidak tahu diri. Dia nggak pernah mau jadi panitia. Pengennya pihak Muslim yang ngurusin. Kalau Umar bilang mau kondo. Umar yang bilang tuh, mau kondo nih orang, pendeta MIM. Dia mau kondo tapi sok-sok gaya. Ya udah, kalau kamu merasa harusnya di Kota Malang saja debat tersebut, kamu adakan. Ini buat pendeta MIM nih. Kalau Anda merasa harusnya di Kota Malang diadakan, ya udah Anda jadi panitia. Kalau Anda merasa paling ngerti, paling jago ngurus yang ginian, Anda yang adakan. Bukankah Anda warga Malang? Anda sudah lama tinggal di Malang. Masa Anda nggak bisa atur? Kan konyol. Betul tidak? Ini dipilih karena memang kapasitasnya. Terus yang kedua, ya, para pengurus pondok pesantren Al-Islah itu dekat sama Ustadz Ipung dan mendukung kegiatan ini. Mendukung kegiatan ini. Jadi mau meminjamkan tempat mereka. Kan lumayan. Tempat dipinjamkan, ya. Terus fokus utamanya tinggal bagaimana menyediakan perlengkapan-perlengkapannya. Meja, ya, terus dia punya banner, spanduknya, terus makanan sama snacknya, minumnya, kan fokusnya tinggal itu. Nggak pusing-pusing amat lagi gitu. Dan bukannya pendeta MM lebih suka diskusi yang di tempat akademis, bukan di hotel. Ini kadang-kadang saya bingung ya, lihat orang seperti ini bacot-bacot, hari ini ngomong A, besok ngomong B. Munafik. Pendeta MM ini kan saya lihat munafik sekali. Dia yang gaya-gaya bilang apa? Ya, saya nggak suka debat di hotel. Kalau bisa di kampus kan gitu. Di tempat yang akademis. Ini udah ponpes, coy. Apalagi kurangnya gitu. Tempat belajar. Ya. Ini pun dikomplain lagi sama si manusia satu ini. Urus nggak mau, jadi panitia nggak mau, ngebacot paling banyak. Itu udah pilihan paling luar biasa. Bisa menghadirkan 2.000 orang, bayangkan. 2.000 tuh nggak sedikit, coy. Ya. Dan ini dikasih gratis. Free untuk para penonton. Harus disediakan minuman lagi. Panitia itu udah luar biasa baik. Jadi uang yang dikeluarkan itu dimaksimalkan. Betul tidak? Daripada kita bayar hotel, mending uang untuk bayar hotel itu dikasih ke para penonton. Dikasih makanan, dikasih minuman, dan bisa kasih kepada narasumber. Biar Extra Soru dapat bayarannya juga lebih gede kan gitu. Lebih bagus. Jadi ngapain dikomplain? Dan dari awal memang tempatnya tentatif. Sejak kapan debat harus dilaksanakan di Malang? Itu kan menurut Anda, standar Anda. Inilah yang saya mau bilang ya, bahwa saya paling kesal lihat orang tuh komplain jago, tapi apapun nggak buat. Anda kalau mau komplain karena diri Anda bego, apa yang Anda buat gagal, nggak apa-apa gitu. Meratapi kegagalan diri sendiri. Tapi jangan komplainin orang. Itu nggak baik. Itu nggak baik gitu. Dan kalian bisa baca pernyataan dari Ustadz Ipung sendiri ya, bahwa dari mereka juga sudah rugi. Loh kok bisa gitu kan? Pasti kan orang nanya gitu, loh kok bisa rugi gitu? Apa ruginya gitu? Ya rugi karena vendor sudah dihubungi. Kalian bisa bayangkan ini dibatalkan ya, atau di pending, itu baru beberapa hari yang lalu. Kalau nggak salah 4 hari yang lalu.
Saya dapat infonya 4 hari yang lalu itu di pending. Ya, 4 hari yang lalu, baru ini 2 hari yang lalu Ustadz Ipung nanyain gitu kelanjutannya. Di sini kalian bisa lihat ya, Ustadz Ipung kontekan dengan Bu Mei, sekretaris Pendeta Esra Soru. Nih. Setelah itu Pak Esra fokus ke ujian disertasi yang berlangsung kemarin, dan setelah itu masih menunggu keputusan penguji terkait waktu perbaikan disertasi. Nah, jadi dia sedang membuat disertasi ya, sehingga jadwal dia di bulan Juni cukup padat. Jadi kalau bisa di bulan Mei di tanggal 30. Ini permintaan dari Esra Soru. Ya. Nih. Nah, ini dari Bu Mei punya chattingan, dan ini balasan dari Ustadz Ipung. Ya, dari Ustadz Ipung bahwa dia nggak bisa gitu. Terkait tempat, sesuai kesepakatan akhir saja, tetap di Bondowoso. Karena kami sebenarnya sudah merugi dan sudah melakukan order banyak kepada vendor-vendor di Jember dan sekitarnya. Vendor-vendor menunggu perubahan jadwal tanggal. Perihal transportasi Pak Pendeta Esra Soru dari Malang ke Bondowoso, kami akan atur semuanya dengan baik. Perihal tema, oke, diterima. Perihal debat 2 lawan 2, Ustadz Kainama tetap meminta sendirian. Jikalau Pak Pendeta Esra Soru berdua bersama partner, tidak menjadi masalah. Ustadz Kainama akan hadir sendirian sebagai debater. Bayangkan, ya, bagaimana sudah mengalahnya pihak Muslim. Mereka minta dipending, oke. Ya. Terkait tanggal, ini masih dikondisikan dengan Ustadz Kainama, karena setahu saya Ustadz Kainama di akhir bulan ini mau ke Mesir. Dan itu nggak mungkin digeser, karena tiket sudah dibeli. Tiket sudah disediakan, sudah semua. Dan di sana juga Ustadz Kainama juga sudah ditunggu. Ya, sudah ditunggu di Mesir gitu, karena memang ada kegiatan di sana. Jadi nggak mungkin digeser. Sehingga Ustadz Ipung pinginnya itu lebih cepat. Ya, terus kalau bicara, Pendeta Esra Soru ada jadwal tanggal 30 itu di sekitar Malang. Ya, sekitar tanggal itu ada di daerah Malang, maka untuk transportasi nggak apa-apa. Pihak Muslim yang sediakan. Bahkan mereka sudah merugi gitu. Karena kan yang nyediain minuman, makanan, ya, itu sudah dikontak. Bahkan tamu undangan, kan ada juga orang-orang dari luar kota pengen nonton. Ya, mungkin seperti kalian ya. Kalian juga mungkin ada yang pengen ke sana untuk menonton. Pasti sudah booking hotel. Ya, orang sudah ada yang booking hotel, biar kalian tahu. Ada beberapa penonton kemarin kontak saya, mereka mau nonton. Dia nanya, lokasi pasnya di mana bang? Saya share dia punya lokasi. Ya, saya bilang nanti kalau di sana hubungi aja. Ya, kalau nggak Ustadz Ipung, si Al Ayubi, karena tempat tersebut dekat. Jadi Al Ayubi itu di Bondowoso, dan lokasi diskusi tersebut itu cuma 4 km dari rumah Al Ayubi. Jadi Al Ayubi juga hadir ke situ. Dan ada beberapa penonton sudah booking hotel. Istilahnya mereka pamerin, bang saya datang bang, dia kasih nampak hotelnya. Biar kasih lihat bahwa dia serius gitu, pasti ke sana gitu. Ya, insya Allah mereka hadir gitu. Itu sudah merugi, tapi ya sudah kan gitu. Kalaupun mau ngotot, MIM pengen ikut, nah kan gini, MIM ini kan sangat pengen berdebat untuk menaikkan namanya. Karena memang namanya sudah tenggelam, jadi dia pengen sekali debat supaya naik lagi. Seperti yang sudah kita sampaikan. Ya kalau memang mau silakan ikut. Tapi Ustadz Kainama tetap mau sendirian. Nggak mau ada temannya. Kenapa? Ya itu pertimbangan beliau sendiri. Mungkin dia merasa lebih enak sendirian. Kan tiap orang punya karakter masing-masing. Bagaimana kita paksakan? Betul tidak? Itu kan karakter orang. Kalau memang MIM mau, silakan ikut. Malah lebih bagus gitu. Nanti paling kalian beda pendapat lagi gitu kan. Sama seperti Budi Asali sama Esra Soru. Beda pendapat. Mau nggak mau rundingkan lagi gitu. Rundingkan, mau nggak mau Esra Soru ngalah gitu. Gara-gara Budi Asali mengatakan Musa itu menyembah Yesus. Mau nggak mau dia harus ikutan. Jadi, ya, balik lagi, semua ini kan bisa dibicarakan. Dan panitia saja, artinya pihak Esra Soru, dan pihak Ustadz Kainama nggak ada masalah kok. Nggak ada masalah. Yang masalah malah
Pendeta MEM, ini kan konyol gitu. Orang luar, bukan siapa-siapa, dia yang bermasalah. Dia yang nggak terima. Padahal awal penyebab ini dipending dari pendeta Esra Soru. Kalau nggak, besok sudah debat. Kalau nggak, besok kita sudah nonton. Kan enak. Betul tidak? Terus dia bacot-bacot. Kalau 1 lawan 1, takutnya nanti Ustadz kayak nama seperti Umar. Halo? Kalau memang Ustadz kayak nama sampai seperti Umar, misalnya kalian tuduh walk out ya. Oh, dia keluar gitu. Atau marah-marah. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ini kan resiko ditanggung sendiri. Penonton yang menilai. Penonton yang menilai. Sama seperti Anda. Saat Anda berdebat dengan Ustadz Masyud, Anda marah-marah. Bahkan penonton pun Anda marahin. Berdiri, tunjuk-tunjuk, ngamuk-ngamuk, ngomel-ngomel. Anda marahin penonton. Bahkan Anda bilang apa? Mau pulang. Anda mau pulang. Saya mau tanya. Ini buat teman-teman Kristen yang menonton di sini. Menurut kalian, siapa yang buat malu? Umar kah? Atau pendeta MEM? Yang marah-marah kepada penonton terus pengen pulang. Merajuk pengen pulang. Bagi teman-teman yang nggak tahu, silakan cek di konten kita sebelumnya. Ya, beberapa minggu yang lalu saya udah taruh tuh. Bagaimana pendeta Muriwali saat berdebat sama Ustadz Mansyud, itu merajuk. Merajuk, teman-teman. Itu yang memalukan. Anda sadar diri gitu. Debat Anda yang terakhir itu sangat memalukan. Anda kabur, mau rencananya kabur gitu. Ya, berencana untuk kabur dan ngomel-ngomel, marah-marah kepada semua orang. Terus Anda merasa udah lebih hebat dari Umar. Nggak malu apa? Apa nggak malu? Ini saya kadang-kadang ya, pingin banget loh, mengirimkan cermin ke rumah pendeta MEM. Biar dia bercermin. Mulut besar, tapi nggak sadar diri gitu. Orang kalau udah nggak sadar diri, nggak tahu malu, itu udah nggak ada obatnya, teman-teman. Udah paling nggak ada obat. Apalagi kalau dia pemuka agama, waduh, tambah parah. Kalau dia orang biasa masih mending lah. Ini pemuka agama yang mengajarkan orang tentang akhlak, tentang bagaimana hidup. Tapi dia sendiri kelakuannya gimana? Kan nggak cocok. Betul tidak? Terus dia bilang jangan sampai batal. Ya kita juga nggak pingin ini batal. Harusnya Anda suruh pendeta Esra Soru agar lebih serius. Minggu depan kayak gitu. Betul nggak? Aduh, memalukan ya. Terus dibilang kalau bulan Juli, dia dan Pak Deki Ngadas siap. Artinya dipaketkan. MEM satu paket dengan pendeta Deki Ngadas. Kalau bisa di bulan Juli, itu debatnya 2 lawan 2. Dari pihak Ustadz Kainama bisa menghadirkan Prof. Meneshem Ali. Jangan Donditan, karena dibilang Donditan nggak akademis. Pret! Memalukan nih. Kodondi dibilang nggak akademis. Pernah nggak Kodondi itu marah-marah, ngamuk-ngamuk, melontarkan kalimat-kalimat seperti preman, seperti yang dilakukan oleh pendeta MEM ini? Coba saya tanya, nggak ada. Jauh lebih akademis. Jauh lebih akademis. Ya, Kodondi. Itulah saya bilang, memang butuh cermin nih orang. Orang satu ini butuh cermin. Jadi masalah nanti bulan Juli, ya kita tunggu. Karena kan kita harus akui gitu. Tandem debat itu kan orang harus cari yang satu frekuensi, yang ada chemistry-nya. Jadi kembali lagi, Ustadz Kainama mau nggak? Mau nggak Ustadz Kainama itu ada temannya gitu, atau mau sendirian lagi? Nah, ini kan tergantung lagi gitu. Ya, mungkin itu aja sih yang mau saya sampaikan untuk masalah debat ini dipending ya. Saya juga sudah kabari teman-teman yang kemarin sudah bilang, Bang, saya pasti datang. Ya, bahkan ada yang udah booking hotel, saya terpaksa bilang ke mereka dan mereka memaklumi. Alhamdulillah ya. Ya, karena juga bukan saya panitia sih. Jadi kalau mau marah jangan ke saya juga. Oke, jadi bagi teman-teman ya, kita juga punya satu channel namanya HMC News. Ini channel cadangan kita, karena cadangan yang kemarin sudah dimatikan sama YouTube. Saya bingung ya, kok yang cadangan-cadangan yang dimatikan, malah jadi HMC ini yang enggak. Jadi teman-teman bisa cek ya, namanya HMC News. Tapi kalau kalian ketik HMC News, yang keluar masih yang ini. Masih yang lama. Ya, silakan kalian klik jadi HMC. Kalian lihat dari komunitas. Nah, ini nama channelnya. HMC News. Kalian klik. Kalian subscribe.
dan kalian tonton lah ya. Jangan hanya di-subscribe tapi nggak ditonton. Ini fokus berita, dan sebenarnya harusnya yang konten kali ini harusnya saya taruh di sini. Konten ini, konten pemberitahuan bahwa debat tersebut dipending harusnya tuh masuk ke HMC News. Tapi karena saya belum sempat buat konten tuh HMC News, ya udahlah saya taruh di sini dulu. Karena memang beberapa hari ini saya sibuk ya. Beberapa hari ini saya benar-benar sangat kelabakan lantaran kita menyiapkan semua ya. Karena minggu depan kita udah mau mulai podcast di studio baru. Jadi benar-benar fokusnya itu ke studio baru dulu teman-teman. Mohon maaf ya, karena juga banyak aja kendala gitu ya. Namanya kerja ya, pasti ada aja kendala. Jadi fokus saya adalah beresin studionya, sehingga minggu depan kita sudah mulai podcast awal. Ya, bagi teman-teman jangan lupa juga yang belum subscribe channel podcast kita, namanya Kisah HMC. Ini belum ada ya, karena memang untuk perbaiki channelnya supaya algoritmanya kembali naik, saya isi dulu dengan konten-konten seperti ini. Tapi channelnya akan khusus untuk podcast secara live. Ya, bukan seperti ini tapi secara live. Ya, tapi bedanya saya pakai topeng aja. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.